gue adalah tipe wibu yang gak setia dengan satu waifu. Waifu gue tuh lebih banyak daripada jumlah rambut yang ada di kepala gue. Gue pun gak pernah ngitung berapa banyak sih helai rambut yang ada di kepala gue. Tapi satu hal yang gue kasih tahu, gue hanya ingin berkeluh kesah tentang betapa gue sukanya dalam sebuah judul anime yang gue gak nyangka-nyangka ini luar biasa. Oke, semuanya kembali lagi bersama gue CRY dan terima kasih telah mengklik video ini. Bentar, kasih tahu gue kalau misalnya intronya di awal ya. Soalnya harusnya tadi intronya sebelum gue ngomong halo semuanya, yaitu banyak yang komen, bang kok lu mirip sama David Jedjetin. Ya, gue boleh dibilang salah satu dari penonton dari channel David Jedjetin sejak tahun 2017. Jadi kalau tanya gue bilang hai, halo semua, hai guys, itu memang bukan ya, mungkin ikut-ikutan aja kali ya. Gue bingung nyari intro yang pas aja untuk memulai omongan. Tapi kita gak akan ngebahas apa yang gue suka, kita ngebahas apa yang bener-bener gue suka dari lubuk hati gue yang terdalam, yaitu adalah Shanshokuin Shumireko. Pokoknya gak ada alasan apapun gue tak mencintai karakter yang totalitas sempurna ini. Sebenarnya gue dalam posisi yang kurang sehat, tapi kecintaan gue dalam mencintai sebuah karakter waifu yang luar biasa dan notabene-nya adalah susunya gede. Jadi gue akan memberikan apa yang bisa gue berikan untuk memuji-muji karakter ini. Yaps, sebelum gue ngasih tahu lebih jauh tentang karakter ini, gue harus ngasih tahu dulu tentang animenya. Animenya itu adalah sebuah anime yang rilis di tahun 2019 kemarin, yaitu di musim fall 2019. Berjudul Orewasuki Nano wa Omae Dake Kayo. Dan kenapa judulnya ini begitu panjang ya? Gue nggak tahu, novel-novel sekarang tuh judulnya panjang-panjang gitu ya. Apa mereka mau bikin bagian pengantar skripsi gitu, gue nggak tahu juga. Tapi yang paling gue apresiasi adalah mereka berhasil menyingkat menjadi kata Oresuki, kesukaanku. Gue nggak tapi tahu sih. Setahu gue Oresuki itu artinya kesukaanku, aku suka, yang aku suka, atau ya kayak gitulah. Mungkin ada yang lebih paham tentang ini bisa menjelaskan langsung ya. Anime ini tuh dari novel, dari novel, dan juga diadaptasi ke komik. Gue sudah baca komiknya itu dari tahun kemarin, maksudnya 2 tahun yang lalu, setahun sebelum animenya tayang. Dan gue itu kesel ya, pertama kali baca komiknya itu tentang pengkhianatan seorang teman gitu. Dan karena itulah gue langsung drop ke baca komiknya. Gue lemah banget ya, tentang pengkhianatan aja gue nggak langsung drop. Sama seperti gue baca manga Tateno Yusa, pertama itu gue drop gara-gara lihat anjir dihianatin dah lah, pergi aja gue nggak ikhlas gitu loh, si Naofumi dibantai-bantai gitu. Tapi ketika animenya rilis, gue pun mencoba memberanikan diri untuk menonton gitu. Yang pertama adalah ketika gue pertama kali menonton anime Oresuki, itu adalah perbandingan desain karakter yang bener-bener jauh. Kalau lo nonton animenya itu kelihatan banget karakter Joro atau tokoh utamanya Kisaragi Amatsuyu, tokoh utama dari anime Oresuki, itu bener-bener culun banget tampangnya itu loh. Ya, nggak kelihatan jahat-jahatnya gitu loh. Gue berharap tampangnya itu bisa kayak L Death Note gitu, atau kayak siapa gitu yang tampangnya bener-bener kayak penjahat gitu loh. Nggak kayak ini ya, tampangnya ini udah kayak baby imut-imut banget. Untung aja suaranya itu garang ya. Gue apresiasi seiyunya, tapi nggak apresiasi dari desain karakternya yang terlalu moe banget untuk desain karakter cowok. Sama seperti salah satu karakter lainnya yaitu Ogatayo, itu juga desain karakternya sebenarnya juga imut gitu, nggak ada garang-garangnya gitu. Tapi ketolong oleh seiyunya aja sih yang bener-bener bisa memberikan jiwa yang pas untuk memainkan ini karakter. Oke, kalau gue membahas tentang imut-imut-imut, sudah pasti yang gue bahas itu adalah karakter wanitanya. Gue kasih 1000 dari 10, sempurnanya bukan main. Gua anggap ini adalah salah satu anime romcom komedi. Komnya aja dah komedi, jadi romcom komedi pangkat 2, romance comedy school, dengan desain karakter terbaik yang pernah gua lihat gitu ya. Biarpun karakter cowoknya itu gue nggak terlalu demen, tapi karakter ceweknya itu gua demen banget. Makanya itulah gua jadikan Shanshoin Shumireko atau Pansy itu menjadi wallpaper desktop gua yang 10 menit lagi bakal ganti ke rem lagi gitu ya. Kenapa bakal ganti ke rem? Rem tuh nggak tergantikan karena gua lagi bikin ini konten tentang anime Oresuki. Mau nggak mau gua harus ganti wallpapernya dulu. Oke, jadi gua harus kasih tahu dulu seberapa bagus sih anime ini. Pertama yang harus gue tahu adalah tentang bagaimana
tokoh utama atau MC, main karakter itu ngebangun cerita ini. Dia tuh ngebangun ceritanya tuh bukan jadi sosok diri sendiri. Itu mencerminkan kita banget untuk diterima orang lain. Ini adalah salah satu anime yang membuat gue pribadi itu merasa kalau ini memang kehidupan gue yang sebenarnya. Gue nggak akan bilang kalau ini anime gue banget, tapi ini anime adalah lu yang introvert pengen dihargai orang. Ketika kita ingin bergabung dalam sebuah komunitas, mau nggak mau kita harus mengikuti bagaimana cara mereka bermain. Kalau di komunitas itu mereka suka bahas hal caboel, kita ikut hal caboel. Di sana suka bahas anime, kita bahas anime. Dan mau gimana lagi, kita akan ikut-ikut sesuai dengan circle yang kita lalui. Tapi kita harus terpaksa mengikutinya atau terbiasa dengan karena sudah terlalu lama bersama gitu. Itu berbeda-beda. Sama seperti anime ini. Tokoh utamanya itu adalah seseorang yang ingin dihargain. Bukan karena dia itu ingin punya banyak teman, tapi dia ingin melindungi seseorang yang berharga. Dia tuh secara totalitas melindungi temannya. Itu yang gue suka banget. Tentang persahabatan yang tulus, tentang pengkhianatan yang sebenarnya dasar dari rasa iri dan juga pengalaman yang sangat pedih. Ya, seperti gue banget. Jadi ketika gue ini adalah seseorang yang paling tersakiti di dunia. Kalau nggak percaya, cek channel sebelah gue, Goresan Mutiara Hatiku. Itu adalah channel dimana tempat gue berkeluh kesah tentang sakitnya hidup di dunia ini. Oke, kita kembali lagi membahas tentang Oresuki kembali. Dan apakah ngomong gue kecepatan? Yap, ngomong gue kecepatan. Itu karena gue ingin mensikat waktu supaya video ini tuh nggak sampai 20 menitan. Karena banyak sekali pujian yang harus gue berikan terhadap anime ini. Tadi kita sudah ngomong tentang persahabatan. Ini adalah tentang persahabatan sebenarnya dari kisah pertemanan atau sebuah ikatan yang memang harus terlahir. Jadi kalau kita mempunyai teman, kita harus totalitas dalam menjadi teman, nggak boleh setengah-setengah. Itu yang gue dapatkan ketika menonton anime ini. Apalagi ketika gue sudah menonton dari OVA-nya, itu semuanya boom, selesai. Itu OVA sangatlah perfect di mata gue. Apalagi OVA-nya itu sampai 70 menit. Lu bayangin aja, OVA 70 menit, itu sudah kayak movie bro. Bahkan ada loh yang movie cuma 1 jam itu ada. Ini malah 1 jam 10 menit alias 70 menit. Dan ini sangatlah memukau bagi gue. Gue yakin lu yang sudah nonton OVA-nya pasti terpukau bagaimana dengan ceritanya. Pasti tersentuh, pasti puas. Gue pribadi puas. Apalagi tentang bagaimana setiap menit dari OVA-nya itu bener-bener gak ada yang dibuat-buat untuk menambahkan durasi. Semuanya itu dari scene 1 sampai akhir itu semuanya penting. Alurnya dari awal sampai akhir itu benar-benar membuat kita mind blowing tentang bagaimana endingnya bisa kita tebak. Kita nggak bisa menebak endingnya biarpun kita sudah bisa menyadari kalau yang menang itu pasti tokoh utama. Karena di OVA ini tuh ada persaingan antara tokoh utama dan tokoh yang sampingan. Tapi tokoh utamanya ini ngaku tokoh sampingan dan tokoh sampingannya ini merasa dia tokoh utama. Bingung? Ya, gue juga bingung. Makanya nonton animenya saja. Link downloadnya silahkan mampir ke ke situs-situs favorit kalian. Ingat, downloadnya harus di fansubnya. Kalau fanshare ya boleh-boleh aja. Tapi jangan lupa mampir juga ke fansubnya masing-masing. Lalu berikutnya adalah tentang pengkhianatan. Gue nggak nyangka anime ini tuh juga ada pengkhianatannya. Yaitu dari orang yang paling dipercaya tuh berkhianat hanya gara-gara rasa iri. Itu sebenarnya hal yang paling jarang kita lalui di kehidupan sehari-hari. Tapi kalau emang kebelet banget sih, ya kita pasti akan berkhianat. Tapi masalahnya ini pengkhianatannya itu karena hal yang harusnya terlalu lebay sih. Dia tuh hanya iri terhadap seorang temennya yang mendapatkan cinta dari wanita yang dia suka. Lalu dia merasa dirinya gagal, dirinya kalah. Kok bisa gua kalah sama cowok culun? Itu sebenarnya hal yang wajar, tapi nggak layak sih kalau kamu balas dendam dengan alasan seperti itu. Jadi gue merasa tokoh utama bukan tokoh utama sih, Ogata Iyo atau tokoh sampingan dari anime ini itu nggak gentle banget karena dia itu cemen, biarpun tampangnya sangar. Kalau kita membahas tampang, kita harus mengetahui kalau tampang dari tokoh utama di anime ini alias Kakitsaragi Amatsuyu alias Joro itu tampangnya tuh kayak bocil ya, sama sekali nggak ganteng, sama sekali nggak keren. Beda banget sama pesaingnya si Hose, karakter utama yang sebenarnya karakter sampingan. Dia tuh lebih cocok jadi karakter utama sebenarnya dan tampangnya tuh jauh lebih cocok jadi penjahat ya kayak yang gue sebutin, sangar kayak L di Death Note gitu kan, sangar sekalian gitu, kayak penjahat banget. Harusnya sih desainnya bisa kayak gitu. Tapi ketika gue nonton OVA-nya, ternyata ini cocok. Kenapa? Wajahnya tuh rada-rada mesum gitu. Ya, dia deketnya sih sama Cosmos kan, ya ketua OSISnya si Cosmos. Lalu dekat sama Fancy alias Sumereko Sansoin kan.
Siapa coba yang nggak bikin wajah cabuel-cabuel gitu kayak gitu. Lalu berikutnya yang ingin gue puji-puji adalah tentang Sumereko itu sendiri. Kenapa disebut Pansy gue juga nggak tahu. Sedari awal gue baca komiknya, gue nggak akan expect kalau misalnya karakter Pansy itu adalah seorang anak sekolahan. Yang gue bisa expect dia itu onesan yang bagi-bagi VGA kepada sota-sota ya di jalan gitu. Ya enggak sih? Ya enggak ya, bener banget kan? Cuman pasti teman-teman merasa kalau desain karakter kayak gini tuh sudah banyak sekali teman-teman temukan di situs-situs doujin kesayangan ya. Karena rambut panjang, lalu pakai gaun one piece, putih, lalu warnanya putih, lalu ketemu di jalan, lalu nanti ketemu sama sota, beres deh. Tinggal setor kode aja di komentar ya, kalau ada yang bagus nanti gua kasih love deh, janji. Oke, kita melanjutkan lagi tentang betapa wallpapernya berubah. Tentang betapa cantiknya karakter Sumereko. Pertama, dia itu adalah cewek yang merasa serba bisa melakukan segalanya dan tak ada celah kekurangan sama sekali. Ingat karakternya seperti itu? Iya. Dia mirip banget sama Yukino Shita Yukinon. Biarpun kenyataannya tampangnya itu lebih mirip Saki Yoshida dari Doujin Emergence 177073 atau berapa gitu ya. Sebenarnya gue hafal sih karena sering ngebully orang. Tapi ada perbedaan signifikan adalah kalau Yukino dari anime si gue banget itu tuh dia tuh nggak mau minta tolong orang, jadi dia tuh kayaknya bisa melakukan segala-galanya sendiri, nggak mau harga dirinya jatuh. Berbeda banget dengan Pansy yang dimana itu tetap merasa dia tuh perlu bantuan dan dia tuh terus mencoba mengkode kepada Kisaragi Amatsui untuk bantuan. Padahal dia minta bantuan tuh ketika kedatangan tokoh utama yang bukan tokoh utama bernama Jose. Gue lupa nama aslinya siapa. Ini anime kok malah bikin namanya itu tidak sesuai nama aslinya gitu. Pansy lah, Joro lah, Himawari lah. Bahkan gue nggak tahu nama karakternya. Ya ampun. Mana nama karakternya ini? Itu dipanggil Jose, cuma nama aslinya siapa? Lu kan gara-gara lu pada gue juga penasaran loh. Gak nemu. Yamada Itsuki. Ini kali ya? Bukan dah. Bukan. Gue tahu itu suara siapa, cuman bukan Yamada Itsuki pengisi suaranya. Oke lah, kita lupakan aja. Kita panggil aja tetap nama Jose. Dia itu adalah karakter yang menjadi the big boss di anime ini. Padahal kalau kita tonton lagi, dia itu punya sifat yang lebih layak jadi tokoh utama. Dia baik, dia pengertian, dia bisa dekat dengan semua orang, dia itu jadi matahari di sekitar orang-orang yang di sekelilingnya. Beda banget dengan MC yang kita kenal di anime ini alias Joro. Dia licik, dia cabuel, dan dia lebih demen yang besar-besar kayak Sumereko. Makanya dia lebih suka dengan Sumereko. Tapi di awal itu dia malah paling nggak suka itu sama Sumereko. Ini yang menurut gua menjadi titik jeleknya ini karakter. Kenapa kamu nggak suka karakter yang menyembunyikan identitas dengan memakai kacamata dan berambut kepang? Udah jelas itu cewek yang kawaii desuyone. Oke, kita lanjut aja lagi tentang bagaimana Sumereko ini ngebangun cerita di sini. Jadi cerita di sini itu didasarkan atas apa yang dilakukan Sumereko, bukan karakter lain. Kalau kita membahas siapakah tokoh kunci, gue akan menjawab Sumereko alias Pansy yang menjadi tokoh kunci dari anime ini. Dia tuh di awal dia sudah membuat cerita dan ceritanya tuh keren banget ya. Jadi di awal tuh dia ketemuan sama Joronya lagi bawa nugget ya, seingat gue bawa nugget. Lalu si Pansy tuh minta ngobrol bareng, si Joronya itu nolak, katanya dia nunggu temennya. Si Pansy tuh merasa deg gitu ya, merasa wah ini cowok kok baik banget sama temennya gitu, sampai nolak cewek secantik gua. Lalu ternyata si Joro tuh janji, aku akan memberikan kamu teman gitu. Wah, itu gua nonton di OVA-nya sumpah men, itu membuat gua oh man, Joro kamu itu luar biasa, serius banget. Gue nggak menyangka sekali ada karakter yang bisa sekeren itu ketika bertutur kata. Joro tetap pada pendiriannya untuk memberikan sahabat dan teman-teman. Kita sudah melihat, atau gue doang yang sudah nonton, OVA endingnya itu ketika Pansy mengajak Joro kencan di malam hari. Dan ketika itu juga Pansy itu mau berterima kasih karena telah memberikan temannya itu ya teman-teman Joro tadi, dan jadi akrab gitu. Teman-temannya tuh nggak mau kehilangan Pansy gimana pun caranya.
dan Joro tetap menjadi pria sejati, tidak memilih siapapun dari wanita-wanita di sekitarnya, dan dia itu memilih jadi penjahat agar wanita-wanita di dekatnya itu punya satu suara, itu sama-sama membenci ini buaya darat. Sumpah men, itu gua luar biasa banget, sumpah. Joro is perfect, tapi tetap saja saya sukanya Anus Poldigot. Kalian kepikiran gak sih, dia itu benar-benar memberikan cerita yang luar biasa. Dia nggak memilih siapapun, dia memilih dibenci oleh semua heroin yang punya desain karakter super kawaii demi seorang tokoh utama wanita mendapatkan teman-teman saja loh. Tapi mereka tetap berteman, dan Pansy di dalam perpustakaan itu, dia akan menikmati teman-teman barunya hasil dari pengorbanan Joro itu tersendiri, dan juga hasil dari pengorbanan dari Sumireko itu sendiri. Pengorbanannya seperti apa? Sumireko itu menjadi bukan diri sendiri, dia itu adalah orang yang pemalu. Kenapa gue bilang pemalu? Makanya dia kayak kacamata, lalu dia ngekepang rambutnya, karena dia tahu penampilannya yang bak onesan-onesan di dojin itu bisa membuat banyak laki-laki terpikat dengannya, seperti Joro waktu di awal-awal pertemuannya dengan Pansy. Lalu, apakah gue harus memberikan kesimpulan tentang betapa indahnya Sumireko dan juga Oresuki? Jawabannya adalah gak usah. Yang bisa gue sampaikan ke teman-teman adalah anime ini tuh sangatlah berbeda dari anime-anime romance komedi kebanyakan. Kok teman-teman berkata Orejairu itu yang terbaik, Orejairu itu gua banget, Classroom L itu nggak ada lawan, Seisung Butayaru itulah anime yang gua banget, Hyoka dong anime yang nggak ada lawan. Ya, itu semuanya anime bagus. Gua pun menonton semua anime yang teman-teman sebutkan, dan gue juga merasa puas, kecuali Orejairu. Dia nge-cheat ya sampai dapat season 3 gitu. Yang lainnya mentok movie, itu pun cuman Seisung Butayaru kan. Terus kapan Classroom Elite season 2 rilis? Ini sampai sekarang gua tunggu-tunggu nih, padahal komiknya lagi seru-serunya. Lantas, apakah ini anime boleh disejajarkan dengan anime-anime gua banget yang sangat teman-teman sukai? Jawabannya adalah jelas iya. Ini anime jauh lebih santai, ini anime memberikan emosi yang berbeda-beda. Dari namanya gelisah, dari namanya kesal, dari namanya senang, dari namanya komedi, lucu, dan lain-lain. Dan diakhiri dengan sempurna. Bagaimana mungkin kita nggak bisa memasukkan anime sebagus ini dalam wishlist nonton anime kita? Itu rasanya jangan sampai tidak terjadi. Karena apa? Ini adalah satu anime yang sangat sempurna bagi pecinta romance comedy school. Ingat, bagi pecinta romance comedy school. Kalau Anda sukanya seperti Attack on Titan, mending Anda nonton karakter Junji Ito saja gitu. Ini anime bukan tidak cocok, tapi tidak akan memuaskan Anda seperti anime Attack on Titan. Tapi akan memuaskan Anda kalau Anda tuh pecinta anime-anime gua banget. Karena apapun yang ada di anime gua banget yang gua sebutin di sebelumnya itu, ada semua di anime ini. Lalu tentang Sumireko Sanshoin alias Pansy. Gua suka desain karakternya itu. Lu tonton aja season 1-nya, lalu OVA-nya, cari waifu yang desain karakternya jauh lebih mantep daripada Sumireko Sanshoin alias Pansy. Yang kedua adalah cari karakter yang punya sifat yang akan membuatmu ingin melindunginya dan akan membuatmu ingin memeluknya. Pokoknya seluruh sifat-sifat fetish kau itu sudah terkonsen dalam satu karakter. Dan itulah yang penting untuk lo lakuin. Cari saja, sebutin di komentar. Karena gue juga pengen cari waifu baru. Gue juga pengen cari wallpaper baru. Apakah bisa menggeser Rem dari puncak waifu gue? Biarpun sebenarnya waifu gue nomor 1 itu Kosaki Onodera. Tapi karena kalah, gue ganti ke nomor 2 yaitu Rem. Dan lagi, ini mungkin akan gue bahas di video gue selanjutnya, yaitu tentang season 2-nya. Apakah ada? Nanti akan gue bahas. Jadi teman-teman tinggal request aja di komentar, Bang, tolong bahas apakah ada season 2-nya. Kalau ada kenapa, kalau nggak ada kenapa. Nanti akan gue buat videonya, gue prioritaskan, gue bikin duluan ya. Jadi itu saja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga kalian suka. Kalau ada request membahas anime-anime lain, silahkan komentar. I'm CRY and see you next time.